Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi sebelumnya. Jadi di sini berhubung kita pertemuan pertama, sesi konseling pertama. Alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Sebelumnya jadi perkenalan diri. Nama saya Dini Indriani, biasa dipanggil Dini. Jadi di sini saya yang akan menjadi konselor dan mendampingi Mbak dalam proses konseling hari ini. Boleh perkenalan diri dulu? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tia Salsabila Putri. Saya peserta didik di SMA, salah satu SMA di Lampung. Baik, sebelumnya hari ini konseling pertama ya? Iya, betul. Gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini? Apakah ada halangan di perjalanannya? Lancar ya Kak, karena kan masih pagi jadi belum terlalu macet. Baik, biasanya dipanggil siapa nih kalau ada? Biasanya dipanggil Tia. Mbak Tia. Gimana kabarnya Mbak Tia hari ini? Baik, tapi saya merasa agak gugup. Baik, itu hal yang sangat wajar ya Mbak ya, karena kebetulan ini konseling pertama ya Mbak. Iya. Tapi itu udah hal yang luar biasa karena Mbak udah memberanikan untuk berani datang ke ruangan konseling ini. Itu sudah hal yang sangat hebat Mbak. Baik, tapi di sini Mbak Tia itu tidak perlu khawatir, tidak perlu sungkan karena di dalam konseling itu ada 3 asas yang dianut. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Tia itu sukarela untuk bercerita apapun di dalam konseling ini, dan dalam konseling itu Mbak Tia itu tidak ada paksaan dari siapapun. Berarti murni atas semua Mbak Tia sendiri, betul? Betul. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Tia ceritakan itu akan menjadi rahasia kita dan tidak akan ada pihak yang tahu kecuali itu mendesak untuk saya ceritakan karena ada masalah yang harus diselesaikan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi dalam konseling ini Mbak Tia itu tidak boleh berpura-pura atau berbohong dalam menceritakan suatu permasalahan karena itu akan berdampak dalam penyelesaian masalahnya. Bisa dimengerti Mbak Tia? Bisa. Baik, nah di sini kita itu ada waktu 1 kali 45 menit, jadi bisa Mbak Tia gunakan sebaik mungkin dalam menceritakan, dan nantinya kalau waktunya belum cukup akan kita lanjutkan di sesi konseling berikutnya. Baik. Ya, dalam proses konseling ini saya sebagai konselor izin untuk memperkenalkan ataupun menulis ya sebagai pendataan saya setelah konseling nanti. Oke, Terima kasih. Jadi dia kalau saya lihat dari formulir pendaftaran kemarin itu kamu menceritakan bahwasanya kamu itu mengalami beberapa permasalahan yang membuat dia itu tidak nyaman di sekolah. Boleh dia ceritakan lebih lanjut? Oke Kak, saya akan menceritakan masalah saya. Saya itu di sekolah tuh merasa sangat dibully ya Kak, karena mereka tuh sering membuli saya dengan ejekan-ejekan, nama-nama ejekan gitu. Dan terus saya juga pernah nih Kak, tas saya ini dibuang di got sama mereka. Baik, itu pengalaman yang sangat berat yang seharusnya tidak pantas diberlakukan ya, dia diberlakukan seperti itu tidak pantas. Mungkin ada sikap dari teman-teman yang lain yang membuat dia itu sampai seperti ini ya. Mungkin itu ya Kak yang paling menurut saya berat banget, dan itu tuh membuat saya tuh trauma. Bahkan saya juga trauma datang ke sekolah, trauma bertemu orang banyak karena takut hal itu akan terulang lagi di diri saya. Baik, itu pengalaman yang sangat berat yang dia rasakan pada hidup dia ini ya. Mungkin dari Tianya sendiri, apakah sebelumnya pernah ada permasalahan ataupun masalah dengan teman-temannya? Kalau untuk menurut saya, kalau dari saya sendiri itu saya merasa tidak ada masalah ya Kak. Bahkan saya di kelas itu saya sangat pendiam, jarang berkomunikasi dengan mereka. Berarti Tia sendiri itu tidak tahu sebabnya mengapa teman-teman Tia itu sering membuli Tia? Betul. Baik, berarti hal itu sangat membuat Tia itu trauma ya, sehingga dalam datang ke sekolah itu takut. Iya Kak. Baik, Tia itu pengalaman yang sangat berat, saya tahu perasaan Tia. Jadi untuk sekarang ini kita akan mencoba untuk fokus menyembuhkan trauma dalam diri Tia dulu. Jadi sekarang kita akan mencoba metode untuk membantu kamu itu melepaskan beban-beban perasaan itu. Jadi di sini kita akan mencoba metode atau teknik empathy child. Baik Kak. Sekarang ini jadi kita akan mencoba metode empathy child. Jadi di sini ada 1 kursi kosong di depan kursi Tia tadi. Jadi sekarang Tia berada duduk di sini. Sekarang posisi Tia itu sebagai teman Tia yang membuli. Jadi sekarang Tia peragakan bagaimana ketika teman-teman Tia itu membuli Tia. Boleh? Lebih seperti ini ya Kak, mereka membuli saya dengan kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas untuk diungkapkan gitu. Kamu itu udah di kelas ini pendiam, cukup banget, kurus,
tapi teman-teman dia itu memberinya seperti itu. Iya. Jadi sekarang boleh Tia bertukar di kursi Tia yang awal tadi. Sekarang posisikan Tia sendiri bagaimana perasaan Tia ketika menerima bulian dari teman-teman Tia, atau boleh Tia luapkan nih bagaimana perasaannya setelah mendapat perlakuan seperti itu dari teman-teman Tia. Jadi alasannya seperti itu, kalian membuli saya dengan saya badan kurus dan cupu, itu membuat kalian tuh susah untuk menemani saya. Bahkan emang gak pantas ya kalau orang cupu dan kurus ini punya banyak teman di kelas. Kalian tahu gak sih, dari perilaku kalian terhadap saya itu membuat saya tuh trauma bertemu dengan orang banyak dan bertemu orang-orang lain. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Baik Tia. Baik Tia sudah sangat hebat, sudah berani, itu adalah kekuatan. Bagaimana perasaan Tia setelah melakukan teknik FDCR tadi, setelah meluapkan segala perasaan Tia melalui teknik FDCR? Setelah mempraktekkan teknik tadi mungkin sedikit membuat saya lebih lega ya Kak, tapi saya juga merasa sedih dan marah di posisi sekarang. Baik, itu perasaan yang sangat manusiawi. Coba sekarang Tia bayangkan bagaimana ketika Tia waktu kecil itu mengalami peristiwa yang terjadi pada saat ini. Apa sih yang ingin Tia katakan kepadanya? Mungkin saya akan mengatakan kalau tinggal kamu nih kuat, kamu nih bisa, dan kamu tuh bahagia. Ini bukan kesalahan dari kamu. Baik, itu kata-kata yang luar biasa. Kamu sudah mulai menyembuhkan diri kamu sendiri. Saya yakin kamu tuh pelan-pelan akan bisa lebih tenang dan percaya diri. Dan saya akan selalu mendampingi dan menemani dalam proses kamu ini. Oke, baik Kak, terima kasih atas bimbingannya ya dalam sesi konseling hari ini. Baik ya, terima kasih atas percayaannya juga. Langkah yang kamu ambil itu sangat penting. Saya ingin kita tuh bertemu dalam beberapa sesi ke depan untuk melanjutkan proses ini. Kamu tidak sendiri dan kamu punya banyak potensi untuk pulih dan tumbuh lebih kuat. Baik Kak. Terima kasih Kak, dalam sesi konseling ini saya merasa lebih ringan dan lega ya dari perasaan yang sebelumnya. Baik ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau nanti masih ada yang dibicarakan, boleh dia kembali menghubungi saya untuk kita schedule lagi di pertemuan berikutnya. Baik. Jadi baik-baik ya Tia. Sampai jumpa di konseling berikutnya. Terima kasih.